Karena dia apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik ya karena dia. Ada di sini kita akan mewawancarai karena dia santai aja ya. Ya, kita ngobrol santai aja ya, Mbak. Boleh, silakan. Ya bisa diperkenalkan lebih lengkap nama panjangnya dan usianya sekarang berapa Mbak? Saya kenalin dulu ya. Nama saya Nadia. Usia saya sekarang 30 tahun, masuk 30 tahun. Aktivitas saya ya saya karyawan swasta di salah satu perusahaan sekuritas. Sehari-hari ya kerja pada biasanya, dan kebetulan saya juga sekarang lagi ada ambil kuliah lagi psikologi di Taman Demokrasi. Jadi aktivitas sehari-harinya ya kerja kuliah. Sebelumnya karena dia ini pernah gak sih mengikuti wawancara atau first time kali ini saja? Untuk wawancara sih ya lumayan sering untuk ngobrol-ngobrol gitu kan ya, karena kan saya juga kebetulan di bidang marketing, jadi lumayan banyak interaksi sama orang-orang. Tapi kalau wawancara yang lebih spesifik membahas tentang psikologi atau apa kayaknya belum. Belum. Berarti sudah, tapi ada kali ini belum ya misalnya psikologi kayak gitu. Ya, Oke, sekarang masuklah ya ke pertanyaan itu. Bisa diceritakan secara singkat bagaimana kondisi keluarga kakak saat ini? kondisi keluarga saya saat ini. Kondisi keluarga saya saat ini kebetulan kan saya ini belum menikah ya. Dan saya kalau secara garis besar saya ini anak tunggal. Saya anak tunggal, tapi pas masa saya masih TK itu mama papa saya divorce dan mereka akhirnya menikah lagi. Jadi kalau untuk keluarga saya punya 3 adik sambung dari mama saya dan 2 adik sambung dari papa saya. Selanjutnya apa sih perasaan yang paling muncul sejak kakak mengalami keluarga kayak gitu tuh? Perasaan yang sering muncul saya mempunyai keluarga yang tidak utuh gitu ya. Perasaannya ya pasti ada ragu. Kalau untuk sekarang sih saya sudah menerima keadaan yang seperti sekarang ya. Cuma kalau dulu di masa saya mungkin masih remaja, masih mencari dan mengenal diri saya, itu masih ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa kesepian gitu. Seperti itu. Apakah pengalaman keluarga ini berpengaruh dalam sikap karena dia atau hubungan dengan orang lain kan? Gimana maksudnya? Gimana? Bisa bilang? Tapi kan pengalaman keluarga ini sangat mempengaruhi apakah itu pengaruh ke berpikir, bersikap ke orang lain. Kayaknya lumayan berpengaruh ya, karena setelah dipikir-pikir, setelah saya dipikir yang sekarang gitu, ya pengalaman dari masa lalu kayak gimana saya dididik dari orang tua, gimana cara saya melihat hubungan yang sehat dari orang tua, dan sekarang saya menjalani relationship gitu ya, hubungan itu berpengaruh sih dari saya mengambil sikap yang berpikir, saya melihat segala perspektif gitu, itu lumayan berpengaruh sih. Nanti berpengaruh dalam boleh dilanjut sama apa saja? Kita di sini. Jadi sekarang kita wawancara dari reaksinya. Apa perubahan paling terasa dalam diri Anda setelah mengalami kondisi keluarga tersebut? Kondisi perasaan saya ya, kondisi perasaan saya ngalamin kayak gitu ya, udah pasti ada rasa sedih, ada rasa bertanya-tanya. Ini ya berarti kalau kita bahas ke masa lalu ya, gimana momennya saya ada dalam situasi yang cukup
saya suka bergejolak lah emosinya ya. Ada rasa iri, ada rasa bingung, ada rasa takut juga, ada rasa kesepian, ya ada rasa marah juga kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Jadi campur aduk perasaannya. Apalagi waktu itu masih kecil. Ya betul, apalagi ditinggal orang tua, misalnya ditinggal orang tua pisah pas masih kecil kan, kita juga seingat saya masih usia 5 tahun ya, jadi ya saya lagi masih kecil, jadi kayak nggak tahu ya kenapa dulu mama papa saya nggak tinggal bareng, terus kayak saya juga bingung harus ikut, nanti kayak direbutin gitu loh, nanti saya harus ikut mama, nanti harus ikut papa. Jadi di momen kalau saya mengingat masa kecil itu ya kayak sangat tidak nyaman, ada rasa ketakutan juga gitu, seperti itu sih. Oke, selanjutnya Kak, apa bentuk tekanan atau masalah mental yang paling sering Kakak alami akibat kondisi keluarga atau broken home? Kondisi mental yang sering saya gimana? Maaf, boleh diulang? Kondisi apa? Masalah mental. Masalah mental? Iya, masalah mental yang paling sering Kakak alami akibat kondisi keluarga. Masalah mental yang ya saya tidak, secara emosional saya tidak stabil ya, mental saya tidak stabil secara emosional. Dulu saya lumayan dikit-dikit gampang tersinggung, dikit-dikit gampang marah gitu. Wah, lumayan anaknya lumayan agak cranky ya, agak cepat pemarah lah gitu. Ya mungkin karena kurangnya perhatian kali ya di masa kecilnya, kurang perhatian dari orang tua, terus ya, dan saya juga tidak sadar di momen itu kalau saya ada mental illness gitu ya. Baik. Siapa sih sosok atau seseorang yang paling berperan, yang paling ya intinya yang nemenin Kakak lah lagi turunnya, masa down Okay. ya. Support system saya, jujur kalau support system saya tuh malah saya ngerasa punya support systemnya dari temen gitu. Ya karena saya tidak, ya adik-adik saya kan masih kecil ya. Adik-adik saya ya saat ini kayaknya seumuran kalian lah, dan di momen itu kayaknya untuk curhat sama anak-anak di usia segitu kan juga tidak bisa ya, kayak mereka pun tidak mengerti apa masalah yang saya rasakan gitu. Jadi support system saya, untungnya saya punya teman-teman yang cukup care lah sama saya. Ada beberapa teman yang saya bisa share anything ke teman saya, kayak dalam keadaan saya down pun dia bisa nemenin saya, dalam keadaan saya lagi terpuruk pun dia juga bisa, dia sudah mengerti keadaan saya lah. Jadi ibaratnya kayak temen tapi kayak rasa saudara gitu. Udah kayak kakak adik gitu ya, atau Sebenarnya lah perempuan ya gitu. oke. Jadi ya support system sangat penting sih. Sangat penting. Ya, Sangat penting banget emang, benar. Betul. betul. Selanjutnya, kapan nih biasanya perasaan sedih atau kosong atau tertekan sering muncul gitu? Saat kapan? Perasaan sedih, tertekan, kalau Apakah saat melihat orang lain, kayak keluarga cemara lah, kita keluarga cemara, atau yang lain mesra dengan keluarganya atau gimana? kayak kalau untuk masalah itu dulu pernah saya mengalaminya ya, kayak ada rasa cemburu, lebih ke rasa cemburu kalau melihat ada ya punya teman yang family-nya utuh gitu ya, terus berpengaruh ke perilaku saya itu. Kadang kalau misalkan dalam hubungan ya, saya kayak kalau saya punya pasangan yang keluarganya utuh, kadang saya jadinya insecure gitu. Saya kayak jadi insecure, ngerasa Tekan gitu. iya, lebih ke nggak percaya, kayak aduh keluarga gue kurang, keluarga gue nggak seperti keluarga dia nih gitu. Apakah
apakah nanti bisa berjalan dengan baik, karena kan saya tidak punya maksudnya tidak punya gambaran keluarga ideal gitu kan. Dulu itu masih ada lah di benak saya, tapi kalau untuk saat ini alhamdulillah udah bisa terima apapun ya. Jadi kayak ya saya melihat perspektifnya lebih ke ya saya saat ini kalau misalkan tidak terjadi kejadian seperti itu, mungkin saya tidak menjadi diri saya yang sekarang gitu. Saya tidak mandiri gitu, saya mungkin masih bergantung gitu. Jadi saya lebih perspektifnya sudah saya ubah. Cuma kalau misalkan rasa sedih atau rasa takut itu sampai saat ini masih ada ya, karena kan ya tapi di momen-momen tertentu lah. Kadang kalau misalkan lagi capek atau lagi burnout sama kerjaan gitu kan, dan masih normal sih untuk sedihnya, rasa ya paling kayak malam sedih, ya udah besoknya fun lagi gitu. Jadi, karena udah bisa ngatasinnya kali ya. Makin kesini makin mengenal diri kali ya. Jadi kayak oke, udah pernah ngelewatin ini, ya besok pasti bakal baik-baik aja gitu. Oke, baik. Selanjutnya dilanjut sama rekan saya, Muhammad Ali. Baik Kak, mungkin menyambung ya dari pertanyaannya Mas Rehan sama Mas Majen, maka saat ini saya akan melanjutkannya. Baik Mbak, setelah saya kaji mengenai Mbak yang ceritakan, ternyata Mbaknya kemungkinan ya memasuki gejala depresi ya Mbak, bisa dikatakan depresi ringan ya Mbak. Nah, jika saya boleh tahu, bagaimana nih cara Mbaknya untuk mengatasi gejala tersebut? Tadi kan Mbak yang barusan cerita tuh, berkumpul dengan teman yang mendengarkan dan juga keluarga yang mendengarkan. Nah, cara spesifiknya untuk kakak menanggulangi jika gejala itu terjadi, bagaimana kiranya Kak? Jadi saya disclaimer dulu, Ya, saya tuh di diagnose-nya sama dokter itu anxiety, saya lupa. Ya udah masuk ke depresi lah, karena saya kenapa seperti itu, karena saya pun juga sudah ada kayak seperti halusinasi ya. Halusinasinya itu tapi mendengar suara-suara kayak percikan air padahal enggak gitu, karena ada rasa kayak takut gitu waktu di momen pas saya depresi ya. Terus di momen itu saya tidak sadar kalau saya itu depresi. Malah saya berpikirnya kayak ada makhluk halus atau apa yang mendekat gitu di momen itu ya gitu. Sampai akhirnya nah itulah memang takdir kali ya. Saya kan dulu pernah belajar psikologi juga kan. Saya pernah baca-baca buku juga gitu. Di momen saya merasa ada yang nggak baik-baik saja dalam diri saya mulai memberanikan diri untuk benar-benar bertanya sama diri saya, kayaknya ini saya nggak baik-baik aja, kayaknya saya butuh bantuan gitu. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk pergi ke psikiater gitu, dikarenakan jam tidur saya di momen itu sangat tidak baik. Kayak saya tidur itu tidak lebih dari 6, kayak cuma 2 jam deh saya tidur. Itu tidak sangat baik, tidak sangat teratur, dan banyak ketakutan yang itu hanya di pikiran saya saja. Terus rasanya kayak mau kemana-mana pun malu, takut gitu. Saya juga nggak ngerti, makanya waktu itu di momen itu kenapa saya bisa seperti itu gitu ya. Dan memberanikan diri, dan saya berkonsultasi, ya memang ada gejala bukan gejala lagi sih, memang sudah depresi lah. Ya. Memang sudah depresi karena banyak faktor ya kan. Untuk berobatnya itu kan bertahap juga kan, tidak langsung kayak kita berobat ke rumah sakit terus besoknya sembuh, enggak. Kita tuh masih harus konsul ke next gitu, karena ada obat-obat tertentu yang memang harus dikonsumsi biar gejalanya itu ringan, seperti obat tidur. Nah, ini salah satu contoh. Ini tapi udah expired ya. Iya.
Ini di momen saya depresi itu di tahun 2023. Ini obat salah satu yang diresepkan oleh dokter. Nanti boleh dilihat ya. Iya, siap. Ini saya minum itu di jam 10 malam. Kalau misalkan pokoknya ini untuk saya bisa tidur, karena kalau saya tidak mengkonsumsi obat ini saya tidak bisa tidur. Seperti itu. Jadi untuk penanganannya sekarang, alhamdulillah sih udah sangat berjalan dengan baik ya. Maksudnya ini udah terlepas. Saya udah tidak minum obat tidur lagi. Ya banyak terapinya juga. Saya juga banyak ada beberapa saya ikut meditasi gitu. Saya konseling juga gitu. Ya, jadi kalau untuk kambuhnya ya untuk saat ini sih saya lebih ke meditasi ya, sama ya berdoa sama Yang Maha Kuasa, ibadah, sholat gitu. Itu ya Kak, sangat terstruktur ya Kak. Jadi ketika Kakak menghadapi kondisi seperti itu, Kakak bukan hanya diam, melainkan ada tindakan ya Kak. Salah satunya ke caranya bijak, konsultasi ke psikiater, bahkan ke rekan-rekan yang lebih yang peduli ya kepada kondisi Kakak saat ini. Nah, untuk harapannya Kakak sendiri ke depannya bagaimana Kak? Untuk agar Kakaknya itu tidak berpikiran dan tidak kembali lagi ke yang seperti ini lagi ke depannya, dan juga untuk pelajaran bagi kami nih, khususnya kaum Gen Z ya, karena kan kaum Gen Z kan tentunya mudah terkena mental ya tentunya ya, apa-apa ya karena anxiety, sadar dalam mental. Ya, itu saran dari Kakaknya mungkin gimana Kak untuk kedepannya itu? Kalau berharap untuk diri saya sih, saya berharapnya semoga ya saya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi lah ya, apapun keadaannya. Ya saya terus mau belajar dan mau tumbuh ya di dalam kehidupan ini gitu. Terus kalau untuk pesannya untuk teman-teman Gen Z, pesannya masalah apapun yang lagi dihadapi, ya hadapi saja. Jangan takut, jangan merasa dirinya kecil gitu. Jangan merasa apa yang udah dilakukan itu sia-sia, karena ya saya percaya sih proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Jadi konsisten aja terus gitu, berusaha. Dan kalau misalkan lagi nggak baik-baik saja juga ya nggak apa-apa gitu. Ya jangan perasaannya jangan ditekan, jangan dipendem gitu. Maksudnya kayak kalau ngerasa lagi nggak baik-baik saja ya udah diem dulu, istirahat dulu, coba mikir, lebih ke denger sama diri sendiri gitu ya. Terus nggak usah pusingin kanan kiri, fokus dulu aja sih sama diri sendiri gitu. Karena ya gimana pun yang bisa nyelamatin diri kita ya diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak baik-baik saja ya udah kita sadarin aja, oke ini lagi nggak baik-baik aja nih. Apa ya yang kiranya bisa bikin kalian nih harus tahu apa yang kiranya bisa bikin diri kalian ini baik gitu. Maksudnya lebih baik kayak ya either misal kalian suka makan atau kalian suka nonton atau kalian suka olahraga gitu. Kalau kalian lagi ngerasa capek, burnout, terus ya lagi nggak baik-baik aja, ya udah rehat dulu aja, terus lakuin hal yang kiranya buat kalian happy, walaupun itu hal yang sesimpel mungkin lah. Gitu sih. Oke, baik Kak, sangat membantu ya Kak, sangat termotivasi mungkin dari penjelasan Kakak. Mungkin beberapa dari pertanyaan sudah Kakak jawab dari rekan saya awal-awal, yaitu Mas Rehan, Mas Majen, dan saya sendiri sudah Kakak jawab dengan struktur. Nah, maka dari itu bagaimana Kak kiranya perasaannya Kakak nih setelah melaksanakan wawancara ini? Apakah ada rasa kelegaan atau bagaimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja. Rasanya sih sangat senang ya, sangat senang bisa ngobrol bareng kalian, bisa sharing. Buat saya sih menceritakan hal seperti ini tidak perlu malu ya. Maksudnya kayak kalau saya secara pribadi ya, karena
ya dari segala yang sudah saya lewatin ya itu jadi pengalaman dan membentuk diri saya yang sekarang sih gitu. Jadi sharing ya buat teman-teman juga ya, jangan pernah malu ya. Maksudnya kalau kita dalam keadaan yang lagi nggak baik-baik saja ya nggak apa-apa, nanti juga akan baik-baik saja the nextnya gitu. Yang penting itu harus peka sama diri sendiri ya, banyak-banyak ngobrol sih. Kadang tuh kita ngobrol sama orang juga bisa dapet manfaat ya, maksudnya Iya. kita belajar pengalaman dari Iya, orang betul. tersebut gitu ya. Kita ya mungkin nggak pernah kita lakuin terus dia lakuin itu, terus kayak mungkin kita ngerasa diri kita sangat berat hidupnya, ternyata ada yang jauh lebih berat gitu kan. Dari situ kita belajar bersyukur kan gitu sih. Jadi ya saya sangat happy lah bisa ngobrol sama kalian. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Kak atas antusiasnya dan respon Dan sangat baik dari waktunya. Kakaknya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan mungkin ya Kak. Kurang lebih mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu dan tempatnya dan sudah bersedia untuk kami wawancarai ya Iya, teman-teman. betul. Oke, baik. Semoga kedepannya Kak Nadianya diberikan kesehatan, Amin. kelancaran rezeki, Amin. juga tidak kembali lagi ke masa yang lalu. Dan Amin. apa yang Kakak sampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton di sana tentunya, dan bagi kami tentunya kalangan kaum Gen Z mungkin ya Kak. Mungkin situ aja dari kami. Kalau mohon maaf, terima kasih.